Jadi perawatan luka SC ini bertujuan agar meningkatkan kesehatan ibu dan mempercepat proses penyembuhan luka serta mencegah ibu dari proses terjadinya infeksi pada luka SC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Devi. Pada pagi hari ini kita akan mempraktekkan tentang cara merawat luka SC. Jadi perawatan luka SC ini bertujuan agar meningkatkan kesehatan ibu dan mempercepat proses penyembuhan luka serta mencegah ibu dari proses terjadinya infeksi pada luka SC. Yang pertama, sebelum kita melakukan perawatan luka, kita persiapan alat terlebih dahulu. Di sini ada bak instrumen berisi handscoon steril, ada pinset anatomi dan pinset chirurgis, ada dappers, ada kasa, ada lidi button, lalu ada kapas alkohol, ada dua cucing. Yang pertama berisi NaCl 0,9% dan yang kedua berisi betadine sebagai obat luka. Jadi untuk obat luka sendiri nanti kondisional tergantung dari obat luka yang digunakan saat proses perawatan luka SC. Setelah itu ada plester, ada korentang, dan ada handscoon bersih, serta di sini ada alas bokong dan juga ada bengkok serta sampah medis dan non medis. Setelah kita persiapan alat, kita persiapan pasien. Kita sapa dulu pasien dan kita membina hubungan baik dengan pasien. Jadi perkenalkan diri dulu terhadap pasien dan tanyakan kondisi pasien dan apa yang dirasakan setelah proses SC tersebut. Oke, jadi setelah kita membina hubungan baik dengan pasien, kita persiapan lingkungan. Jadi lingkungan kita pastikan kita menutup sketsel atau menutup pintu sehingga privasi pasien terjaga dengan baik saat proses perawatan luka berlangsung. Setelah itu kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, tak lupa juga kita harus berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Jika yang beragama muslim bisa mengucapkan basmalah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Kita cuci tangan dengan 7 langkah. Setelah selesai, kita menyiapkan plester terlebih dahulu. Kita bisa plester ke sini. Kita peraskan plester sesuai dengan kebutuhan. Oke. Ini sudah ada siap plester 2 ya. Lalu yang pertama kita menggunakan handscoon terlebih dahulu. Kita menggunakan handscoon bersih, maka kita bisa langsung memakainya. Nanti saat kita menggunakan handscoon steril, kita bisa menggunakan korentang. Kita mengatur posisi pasien. Nah, permisi Ibu, kita buka terlebih dahulu selimut ya. Setelah itu kita bisa memasang alas bokong bagi Ibu ya, kita pasang. Permisi Ibu, tolong diangkat dulu bokongnya.
kasa di sini. Lalu kita dekatkan bengkok di dekat ibu. Jadi kita mengatur posisi pasien sesuai dengan kebutuhan agar saat tindakan perawatan luka pos SC dapat mudah dan dapat berlangsung dengan nyaman. Setelah selesai kita mengatur posisi ibu, kita melepas handscoon kita yang bersih terlebih dahulu. Tahap berikutnya adalah tahap perawatan luka. Kita menggunakan handscoon steril. Oke, setelah itu kita menggunakan pinset anatomis, kita ambil kapas alkohol, kita basahi plester yang menutup luka dengan kapas alkohol sebelum kita membuka plester. Hal ini bertujuan agar saat proses pelepasan plester tidak terasa sakit karena plester menempel pada kulit ibu. Oke. Saat membuka plester, kita menggunakan pinset siripis. Saat membuka plester, perhatikan reaksi pasien. Jika pasien merasa kesakitan, kita berhenti terlebih dahulu dan kita melanjutkan untuk membuka plester saat pasien sudah nyaman atau sudah siap. Permisi Bu, saya akan membuka plesternya terlebih dahulu. Lalu buang plester ke dalam bengkok. Setelah plester terbuka, dan maka selanjutnya adalah kita mengkaji kondisi luka pasien. Apakah luka sudah kering atau basah, ataukah luka ada pus atau tidak, dan kita lihat bagaimana penutupan jaringan pada luka. Jika ada pus ataupun ada sesuatu yang pus atau yang kurang sehat, maka kita dapat menekan ya daerah yang pus tadi itu dengan menggunakan dappers. Jadi kita tekan begini, jadi untuk mengeluarkan pusnya. Setelah itu kita bersihkan dengan menggunakan NaCl yang sudah disiapkan di dalam cucing dengan menggunakan dappers. Kita bersihkan dengan menggunakan satu arah usapan. Jadi kalau misalnya luka kotor, kita dapat ulangi prosedurnya, yaitu kita ambil dappers yang baru, kita bersihkan lagi sampai luka bersih. Setelah kita bersihkan dengan NaCl, langkah berikutnya adalah kita memberikan obat atau salep ataupun dengan obat-obat yang lain. Di sini kita memberikan obat dengan menggunakan betadine, dengan menggunakan lidi buatan. Kita sini. Kita berikan obat searah. Oke. Jika sudah selesai, maka langkah berikutnya adalah kita menutup luka dengan menggunakan kasa.
Kita gunakan 2 pinset di sini. Saat menggunakan kasa, pastikan kasa dengan bagian yang ada serabutnya atau ada lekukannya diletakkan di bagian luar, jadi tidak diletakkan langsung pada luka. Nah, jadi yang di bagian dalam kasa di sini adalah kasa yang tidak ada lekukan seperti ini. Setelah itu kita tutup luka dengan menggunakan plester. Setelah plester sudah tertutup, kita merapikan pasien terlebih dahulu. Pertama, kita tutup luka ibu dengan menggunakan selimut ini. Kita buang kita buang sampah ke tempatnya. Lalu kita ambil alas bokong atau perlak. Lalu kita melepaskan handscoon dan kita mencuci tangan. Demikian Sobat Wisada TV, pembelajaran perawatan luka pos SC pada pagi hari ini. Jika ada Sobat Wisada TV yang ingin bertanya atau ada yang tanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Wisada TV, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.